Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dengan anggota ada Kak Dia, kemudian ada Kak Nanda, ada Kak Sylvia, ada Kak Fida, saya sendiri Dani, dan juga ada Kak Muhammad Rizky Nur Hambali. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mencoba menjelaskan materi terkait pembangkitan bilangan acak. Lanjut, adapun outline-nya untuk materi kita kali ini, pertama ada pendahuluan, kemudian fungsi-fungsi peluang suatu sebaran, teknik pembangkitan bilangan acak yang dibagi menjadi inverse transform method, kemudian ada acceptance rejection method, direct transformation, kemudian yang keempat itu ada multivariate normal distribution, yang kelima ada pembangkitan bilangan acak untuk model yang dibagi menjadi regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di sini, pembangkitan bilangan acak merupakan suatu alat yang diperlukan dalam komputasi statistik, atau umumnya itu untuk simulasi. Nah, di sini, pembangkitan bilangan acak itu adalah suatu proses menghasilkan deret bilangan yang tidak memiliki pola atau urutan teratur yang dapat diprediksi. Nah, biasanya pun dalam suatu komputasi statistik, kita tuh memerlukan bilangan acak untuk berbagai tujuan, termasuk simulasi salah satunya. Nah, kemudian yang kedua itu ada bilangan acak yang dibangkitkan merupakan suatu pseudo-random atau acak semu. Nah, apa sih maksudnya? Acak semu ini adalah hasil yang diperoleh dari komputer ya, yang tampak acak, tapi sebenarnya itu diatur oleh perhitungan matematika. Nah, beda halnya dengan acak sejati yang mana ketika suatu terjadi tanpa pengaruh atau pola dan benar-benar tidak dapat diprediksi. Jadi berbeda antara acak semu dan juga acak sejati. Nah, selanjutnya yang ketiga itu bilangan acak yang dibangkitkan memenuhi sebaran statistik tertentu, misalkan PDF atau PMF, dan juga CDF. Nah, di sini maksudnya adalah dalam banyak aplikasi statistik dan juga simulasi, kita terkadang memerlukan suatu bilangan acak yang memiliki sebaran statistik tertentu. Nah, sebaran ini bisa dalam bentuk probability density function atau PDF, bisa juga probability mass function atau PMF untuk variabel kontinu dan juga discrete. Nah, serta kita juga butuh cumulative distribution function atau CDF yang mendefinisikan suatu sebaran kumulatif dari variabel acak tersebut. Nah, yang keempat ini ada semua metode pembangkitan bilangan acak tergantung dari pembangkitan bilangan acak uniform. Nah, maksudnya di sini adalah bilangan acak yang dibangkitkan dengan berbagai metode pada dasarnya itu berawal dari pembangkitan bilangan acak uniform. Kenapa? Karena bilangan acak uniform ini suatu bilangan di mana setiap nilai dalam rentang yang mungkin memiliki probabilitas yang sama untuk terjadi. Sehingga dengan kata lain, setiap nilai dalam rentang tersebut memiliki peluang yang sama nantinya untuk dipilih. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya pun software R sebetulnya telah menyiapkan suatu banyak fungsi ya, teman-teman, untuk membangkitkan data berdasarkan sebaran. Kemudian fungsi umumnya dimulai dengan huruf R, diikuti dengan nama sebaran. Contoh, di sini ada data sebaran pseudonormal. Nah, eh, digunakan rnom ya teman-teman, rnom, penulisannya rnom. Nah, di sini fungsi rnom itu eh, biasanya digunakan untuk menghasilkan data yang mengikuti distribusi normal. Kemudian ada data sebaran pseudo seragam, ditulisnya itu runif. Nah, digunakan untuk menghasilkan data yang mengikuti distribusi seragam. Jadi nanti kita membangkitkan bilangan acak ya teman-teman, dari distribusi seragam. Nah, yang ketiga itu pembangkit bilangan menggunakan sheet yang umumnya mengambil waktu di komputer. Kemudian luaran dari pembangkit bilangan acak akan sama untuk nilai sheet yang sama. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya itu sheet itu kan adalah suatu nilai awal yang digunakan oleh algoritma pembangkitan bilangan acak untuk menghasilkan urutan bilangan acak tersebut. Nah, dalam konteks statistika dan komputasi, sheet ini biasanya memungkinkan kita untuk menghasilkan suatu
hasil yang dapat diprediksi. Dengan kata lain, misalkan kita menggunakan cheat yang sama, nah ke depannya pun ketika kita menggunakan cheat yang sama, outputnya pun akan sama, begitu. Lanjut, lalu terkait dengan fungsi-fungsi peluang suatu sebaran. Nah, pertama itu ada fungsi density atau mass, PDM, PDF, PMF dimulai huruf D, diikuti dengan nama sebarannya, semisalkan denorm dan juga DUNIF. Nah, denorm ini biasanya ya teman-teman digunakan untuk menghitung PDF dari suatu distribusi normal. Kemudian untuk DUNIF ini biasanya digunakan untuk menghitung PMF dari distribusi uniform. Nah, lanjut. Fungsi peluang sebaran kumulatif CDF dimulai dengan huruf P nih, biasanya diikuti dengan nama sebarannya. Misal penorm, kemudian juga PUNIF. Nah, penorm ini tujuannya adalah untuk menghitung CDF nih dari distribusi normal. Sama halnya dengan PUNIF, tujuannya adalah untuk menghitung CDF dari distribusi seragam. Kemudian ketiga ada fungsi kuantil atau inverse CDF dimulai dengan huruf Q, penulisan awalnya diikuti dengan nama sebarannya. Misalkan kinom dan juga QNIF. Nah, kinom ini tujuannya adalah untuk menghitung nilai yang sesuai dengan persentil tertentu dalam distribusi normal. Sama halnya pun dengan uniform QNIF, begitu. Nah, tadi contoh-contoh tadi itu kan kita menggunakan normal ya, teman-teman normal, uniform gitu. Sebetulnya banyak juga ya teman-teman beberapa sebaran yang ada di R. Misalkan contohnya itu ada distribusi beta, kemudian ada binomial, kemudian Cauchy, kemudian juga ada eksponensial, gamma, geometrik, logistik dan lainnya. Oke, nah di sini diberikan nih suatu ilustrasi yang mana kita membangkitkan suatu bilangan acak menggunakan fungsi built-in di R ya, teman-teman. Nah, di sini menggunakan set sheet 1. Yang pertama kita membangkitkan bilangan acak dari distribusi normal sebanyak 10. Nah, teman-teman bisa lihat ya outputnya di layar. Kemudian juga ada R0 sama dengan R0 10 dengan minnya 5 dan juga standar deviasinya 1. Sama-sama membangkitkan 10 bilangan acak. Namun bedanya pada yang pertama itu default ya teman-teman. Jadi minnya itu 0 dan juga SD-nya itu sama dengan 1. Beda halnya dengan yang kedua itu, di situ kita inputkan minnya sama dengan 5 dan juga SD-nya 1. Nah, lalu yang ketiga itu RUnif atau random uniform ya. Jadi kita membangkitkan juga 10 bilangan acak dari distribusi uniform dan didapatkan hasil sebagai berikut. Oke, mungkin cukup dilanjutkan dengan teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya teknik pembangkitan bilangan acak. Yang pertama ada inverse transform method. Eh, Metode ini berdasarkan pada teori probability integral transformation, di mana jika kita ingin membangkitkan bilangan acak X yang sifatnya kontinu dan memiliki CDF atau cumulative distribution function yang dinotasikan dengan F capital X, maka algoritma yang digunakan untuk membangkitkan bilangan acak X-nya, yang pertama menentukan CDF dari distribusi yang ingin dibangkitkan. Jadi kita pertama kali harus menentukan apa sih distribusi yang kita inginkan. Yang kedua, setelah didapatkan distribusinya, kita mencari inverse dari CDF-nya. Setelah didapatkan inverse-nya, maka bangkitkan U berdasarkan distribusi uniform 0,1. Setelah dibangkitkan nilai U-nya, maka akan didapatkan bilangan acak X dengan menghitung inverse dari CDF-nya. Next. Untuk contoh yang pertama, di sini kita ingin membangkitkan baca X yang menyebar dengan normal dengan nilai tengahnya 10 dan standar deviasinya 1. Langkah pertama kita harus membangkitkan bilangan acak terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan data uniform dengan data 100 yang disimpan ke dalam R. Setelah mendapatkan data bangkitannya, kita membuat variabel X untuk mendapatkan inverse dengan menggunakan fungsi kinon.
dari R dan minnya itu seperti yang kita inginkan yaitu 10 dan standar deviasinya itu 1. Setelah itu untuk menentukan apakah X ini benar berdistribusi normal, kita menggunakan histogram. Seperti terlihat pada layar, histogram yang dihasilkan itu membentuk lonceng yang kanan kirinya itu seimbang. Jadi dapat disimpulkan bahwa X itu berdistribusi normal. Next. Untuk contoh yang kedua, di sini kita ingin membangkitkan Puubaca X yang memiliki distribusi berupa peluang fx, yaitu fx-nya 3x kuadrat, di mana x-nya itu antara 0 sampai 1. Nah, sebelum kita melakukan eh, komputasi di aplikasi R-nya, kita harus menentukan dulu apakah benar X ini berdistribusi sesuai dengan peluangnya. Langkah yang pertama untuk menentukan apakah X itu berdistribusi sesuai dengan peluangnya itu kita menentukan CDF-nya. Di sini CDF-nya itu didapatkan dari integral dari fx-nya dan didapatkan bahwa CDF-nya itu X pangkat 3. Kemudian setelah didapatkan CDF-nya, kita menentukan inverse dari CDF-nya, yaitu didapatkan U1/3, di mana U antara 0 sampai 1. Untuk program R-nya sama seperti tadi, kita harus membangkitkan eh, data uniform. Di sini kita bangkitkan 1000 data. Setelah dibangkitkan, kita akan membuat variabel X untuk menentukan inverse-nya. Di sini karena inverse-nya itu ada sudah didapatkan dari proses yang sebelumnya, maka kita langsung masukkan saja fungsinya U pangkat 1/3. Kemudian untuk mengecek apakah X itu berdistribusi sesuai peluangnya, itu dengan menggunakan histogram. Dan didapatkanlah bahwa memang benar X itu sesuai dengan berdistribusi sesuai dengan peluangnya. Dapatkan histogram itu menanjak ke atas sesuai dengan fungsi fx-nya. Next. Untuk ilustrasi yang ketiga, di sini kita akan membangkitkan Puubaca diskrit, di mana X berdistribusi binom dengan size-nya 5 dan peluangnya 0,5. Seperti pada sebelumnya, kita membangkitkan dulu data uniform sebanyak 100, kemudian kita menginverskannya menggunakan Q-binom, dan karena ini data discrete, kita menggunakan bar plot untuk menentukan apakah benar X itu menyebar dengan distribusi binomial. Next. Untuk ilustrasi yang keempat, misalkan banyak pengiriman yang dinotasikan dengan X dari suatu perusahaan adalah 0, 1, dan kali. Maka didapatkanlah sebaran peluang sebagai berikut. Di sini X-nya ketika 0, peluangnya adalah 0,5. Ketika X-nya 1, peluangnya 0,3. Dan ketika X-nya 2, peluangnya 0,2. Setelah didapatkan peluangnya, kita mencari CDF-nya. Di sini didapatkan CDF-nya sebesar 0,5, 0,8, dan 1. Setelah didapatkan CDF-nya, kita akan mencari inverse-nya. Nah, untuk mencari inverse-nya, kita di sini menggunakan program R. Langkah pertama, langkahnya seperti sebelumnya, kita membangkitkan data uniform sebanyak 100, kemudian membuat fungsi inverse-nya yang disimpan dalam X menggunakan fungsi if else karena data ini merupakan data discrete, biasanya menggunakan if else atau switch. Di sini menggunakan if else, kemudian dibuat grafiknya menggunakan bar plot. Di sini didapatkan bar plotnya bahwa ketika X 0, maka peluangnya sebesar 50%, dan ketika X-nya 1, peluangnya 30%, dan terakhir ketika X-nya 2, peluangnya 20%. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Nah, selanjutnya ada acceptance rejection method, di mana pada teknik pembangkitan bilangan acak sebelumnya, salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah harus memiliki inverse sebaran kumulatif. Nah, jika sebaran kumulatif tidak dapat diperoleh, maka dapat menggunakan metode acceptance rejection method. Nah, ide dari ARM adalah ada sebuah distribusi X yang menjadi target untuk pembangkitan bilangan acak, namun sulit untuk dilakukan pembangkitan secara langsung. Sehingga dibandingkan membangkitkan bilangan acak secara langsung pada distribusi tersebut, kita akan membangkitkan bilangan acak dari suatu distribusi Y atau proposal distribution yang lebih mudah diimplementasikan, di mana nilai Y adalah suatu peubah acak yang nilai anggotanya sama dengan X. Nah, ARM digunakan pada kondisi ketika mencari peubah acak lainnya dengan karakteristik yang mirip yang dibangkitkan, di mana fungsi kepekatan peubah acak yang diinginkan dibagi peubah acak yang diproposalkan atau diusulkan selalu lebih kecil sama dengan dari konstanta yang dicarinya. Next. Nah, adapun teknik yang digunakan yang pertama adalah tetapkan peubah acak Y dengan fungsi peluang G yang memenuhi fungsi FT per GT kurang dari sama dengan C untuk semua T dengan nilai fungsi FT lebih dari 0. Nah, kemudian yang kedua, untuk setiap satu bilangan acak, maka membangkitkan Y dari sebaran peubah acak Y, kemudian membangkitkan U dari sebaran uniform 0,1, dan terakhir hasil kali dari C, GY, dan juga U kurang dari fungsi FY, di mana terima Y sebagai dengan X. Next. Nah, sebagai ilustrasi akan dibangkitkan bilangan acak X dari beta 2,2 dengan nilai fx sama dengan 6x dalam kurung 1 min x dengan nilai x adalah rentang dari 0 hingga 1. Maka pertama-tama, ambil nilai Y dengan fungsi peluang G dari sebaran uniform 0,1, di mana uniform digunakan karena memiliki batas fungsi yang sama. Kemudian, untuk mencari nilai C dapat menggunakan metode grafik. Selanjutnya, bangkitkan nilai U dari sebaran uniform 0,1, kemudian sebuah nilai Y dari fungsi GT diterima sebagai X jika nilai C dikalikan dengan GT dan juga U kurang dari FT dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah ada ke dalam fungsi. Dan dari persamaan, maka akan dihasilkan fungsi 2 dikali 1 dikali dengan U kurang dari 6X dalam kurung 1 min X dan menghasilkan nilai GX dalam kurung 1 min X lebih besar daripada U. Nah, apabila digunakan R, maka dapat dihasilkan sebagai berikut. Boleh di next? Nah, pertama-tama akan menggambarkan sebuah plot yang dimana hasilnya berada di sebelah kanan atas, kemudian dicari nilai maksimumnya dengan sintak di bawahnya dan dihasilkan hasil 1,5, kemudian membuat angka random dan dicek menggunakan histogram dan dapat dilihat bahwa hasil histogram seperti gambar tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada direct transformation, di mana direct transformation sendiri itu merupakan pembangkitan bilangan acak dari suatu sebaran, di mana sebaran ini dihasilkan dari transformasi sebaran lainnya. Sebagai contoh, jika kita memiliki suatu sebaran Z dengan 0,1, maka Z kuadrat adalah V kuadrat dengan derajat bebas 1. Jadi, menghasilkan suatu sebaran baru dari transformasi sebaran lainnya. Nah, sebagai contoh, boleh di next. Misalkan ingin membangkitkan suatu sebaran Z dari sebaran normal baku dengan menggunakan sintaks tersebut, maka akan terlihat bahwa histogram dan density-nya bahwa sebaran sudah terbentuk mendekati sebaran Z, walaupun pemanggilan awal menggunakan sebaran normal baku. Next. Baik, selanjutnya terkait multivariate normal distribution, di mana saat menganalisis data biasanya akan memerlukan asumsi atau faktor variabel dengan distribusi normal, di mana distribusi normal itu nantinya sebuah vektor acak X, X1, X2, sampai XD atau banyaknya variabel itu merupakan sebaran multivariat normal dengan dimensi D yang dinotasikan sebagai ND itu mu, sigma jika kepekatan dari X itu merupakan fungsi X dengan 1/2 pi pangkat D per 2 sigma pangkat setengah eksponensial dari min 1/2 pangkat 1/2 dikali X min mu transpose dengan sigma inverse-nya X min dari X min mu untuk X anggota dari R pangkat D. Oke, dalam hal ini mu1, mu2, dan mu D transpose itu merupakan vektor rataan dan sigma itu adalah matriks simetrik D kali D atau peragam.
dengan bentuk matriks, yaitu sigma sama dengan sigma 11, sigma 12, sampai sigma DD, di mana sigma IJ itu merupakan kovarian dari XI, SJ, dan sigma inverse adalah inverse dari sigma, dan si matriks sigma itu adalah determinan. Next. Untuk membangkitkan bilangan acak normal, itu biasanya dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama itu kita membangkitkan nilai Z-nya terlebih dahulu, di mana Z itu Z1, Z2, Z3, dan seterusnya. Lalu nilai Z ditransformasi sesuai dengan vektor rataan atau mu dan juga peragam atau sigma yang diinginkan. Nah, untuk transformasinya nantinya akan dilakukan perkalian CZ ditambah dengan mu untuk distribusi normal D, mu, sigma, dan sigmanya atau peragamnya itu nilai C dikali matriks C transpose. Dan untuk faktorisasi sigma atau peragam dapat menggunakan dekomposisi spektral, yaitu eigenvektor, di mana di fungsi R itu sebagai eigen, Cholesky sebagai col, dan juga SVD dengan fungsi SVD. Oke, next. Selanjutnya untuk pemanggilan atau ilustrasi di sini menggunakan mu dengan rataan itu sepanjang D atau 3. Jadi memanggil 3 variabel X1, X2, X3 yang berdistribusi normal dengan sigma atau matriksnya, peragamnya itu ada 1, 0,8, 1, 0,9, 0,9, 0,8, 1, 1, 1 dengan matriks 3 kali 3. Lalu pemanggilan fungsi itu melakukan transformasi atau pembentukan variabelnya dengan D itu merupakan panjang dari mu, yaitu 3, dan IV itu merupakan vektor eigennya dari sigma, dan simetriknya true, terus lambda merupakan nilai dari vektor eigen. Selanjutnya untuk nilai C itu nanti dari R-nya, di mana R itu merupakan V atau vektor dikali dengan SKRT atau akar dari lambdanya. Terus nilai Z-nya itu matriks dari distribusi normal dengan panjang matriks itu N kali D, di mana barisnya itu sebanyak N dan juga kolomnya sebanyak D. Oke, untuk nilai kovarian dari X atau peragam dari X nanti akan muncul 3 kali 3 sesuai dengan sigmanya. Dan untuk core X-nya atau biasa dibilang korelasi atau hubungan itu nantinya pastikan untuk bentuk diagonalnya angkanya 1. Karena korelasi antara variabel yang sama atau dirinya sendiri itu akan bernilai 1. Oke, next. Oke. Untuk pemanggilan multivariat atau variabel X1, X2, X3 yang berdistribusi normal itu bisa menggunakan package mass yang ada di R. Dengan package mass nantinya akan ada fungsi MVR norm. Nanti bisa dipanggil untuk multivariat normal, di mana di sini untuk sifatnya nantinya X1, X2, dan X3 itu tidak saling bebas. Nah, jika ingin X1, X2, X3-nya saling bebas sifatnya, bisa menggunakan cara pemanggilan R-normnya atau random normalnya itu dengan memisalkan X1 sama dengan R-norm 1 sampai 50 atau seterusnya. Nantinya jika pemanggilan R-norm berkali-kali dengan sintaks yang sama akan menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, nilai tersebut bisa dipatenkan atau tidak berubah dengan menggunakan set sheet seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan. Nah, di sini akan ada pemanggilan MP norm 50 mu sigma. Dan untuk ragam dari X1 itu nanti akan mendekati nilai sigma yang sebelumnya sudah difungsikan. Nah, di X2 ini akan dicoba lagi pemanggilan multivariat normalnya dengan empirical true. Nah, untuk empirical true ini nantinya nilai X2-nya itu akan ragam dari X2-nya itu akan sama dengan sigma, karena empirical true ini akan secara pemanggilan itu nanti hasilnya untuk ragamnya konstan atau sama dengan sigma, sedangkan empiricalnya false itu nanti mendekati sigma. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah pemanggilan bilangan acak model, yaitu yang pertama mengenai realisasi sederhana.
Jadi pembagian bilangan acak ini tidak hanya dapat dilakukan hanya untuk pemanggilan acak saja, tetapi dapat untuk dalam suatu model. Seperti yang kita tahu, regresi linear sederhana merupakan bentuk penghubungan antara peubah respon dengan peubah penjelas, di mana banyak peubah penjelas adalah satu dengan model yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah dengan epsilon atau R-nya. Kemudian, algoritma untuk pembagian bilangan acak untuk model regresi linear, baik itu sederhana maupun berganda, adalah yang pertama dengan membangkitkan sisaan berdasarkan sebaran normal, di mana epsilon atau sisaan akan menyebar normal dengan sisaan dengan rataan 0 dan juga simpangan baku sigma. Kemudian yang kedua yaitu membangkitkan peubah penjelas X yang sering bebas, dan yang terakhir membangkitkan peubah respon Y dengan menggunakan model regresi yang ditentukan. Sebagai contoh, akan dibangkitkan model regresi linear sederhana di mana Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon. Dalam kasus ini, di mana epsilon atau sisaan akan menebar normal baku dengan rataan 0 dan simpangan baku 1 dengan nilai beta 0 sama 1 dan beta 1 dengan 1. Di sini akan diinisialisasi beta 0 yang sudah ditentukan yaitu 1 dan beta 1 1. Kemudian ada beta 0 head dan beta 1 head yang akan dibuat 0 sebagai tempat penyimpanan hasil iterasi. Di sini akan dibuat perulangan, jadi pembangkitan bilangan acak ini tidak hanya dilakukan secara satu kali, tapi akan dilakukan berkali-kali atau berulang. Di sini akan dilakukan 100 kali ulangan. Di dalam perulangan ini pertama-tama akan dibangkitkan sisaan yang menyebar normal baku, yaitu dengan rataan 0 dan juga simpangan baku 1 sebanyak 10. Kemudian akan dibangkitkan X dengan random uniform sebanyak 10 bilangan dengan nilai minimal 5 dan juga maksimal 10. Kemudian nilai Y didapatkan dari fungsi yaitu beta 0 ditambah beta 1 dikali X, di mana X adalah hasil pembangkitan bilangan acak dan juga ditambah dengan epsilon atau sisaannya yang juga berasal dari pembangkitan bilangan acak. Kemudian akan dimodelkan menggunakan fungsi LM, di mana Y derivat X, dan hasilnya akan disimpan ke dalam sebuah peubah di mana disebutkan di sini adalah OBJ atau objek. Untuk mendapatkan nilai beta 0 head akan diambil dari koefisien dari indeks yang pertama, kemudian untuk beta 1 head-nya dari koefisien untuk indeks yang kedua. Kemudian hasil ini akan dibuat dalam sebuah matriks di mana kita akan mengambil rataan atau nyan dan juga simpangan baku untuk beta 0 head dan juga beta 1 head yang berukuran 2x2. Hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini dapat dilihat nilai rataan dari beta 0 dan juga beta 1 mendekati dari hasil inisialisasi yaitu 1. Kemudian di sini akan secara lebih jelas akan ditunjukkan melalui histogram di mana akan dibuat beta 0 head dan juga beta 1 head yang menunjukkan di sini garis untuk mean atau rataan dari beta 0 dan juga beta 1 head berupa garis merah dan putus-putus. Kemudian untuk medianya yaitu garis biru. Di sini terlihat keduanya berada pada garis yang sama, sehingga untuk sebaran dari beta 0 head dan juga beta 1 head ini atau beta 1 juga dan beta 0 juga dan beta 1 juga ini akan menyebar secara simetris atau normal dari kurva dari median dan juga mean yang berada pada satu titik. Selanjutnya ada perakitan bilangan acak model dengan regresi linear berganda. Seperti yang sudah diketahui juga, untuk model regresi linear berganda itu ada Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X, beta 2X2 ditambah hingga nanti beta n, xn, sampai epsilon ataupun errornya. Dalam multivariat antar X memiliki korelasi, sedangkan pada model ada satu peubah yang merupakan fungsi dari peubah lainnya. Membangkitkan bilangan acak untuk model berarti membangkitkan bilangan acak dengan peubah lebih dari satu dan peubahnya memiliki keterkaitan fungsi. Boleh next. Nah, ilustrasi pertama yaitu akan membangkitkan model regresi linier dengan X1 dan X2-nya itu sebesar 0,9 dengan fungsinya Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ditambah epsilon. Di dalam hal ini, epsilonnya menyebar normal dengan minnya 0 dan standar
regresinya sama dengan 1, dan beta 0, beta 1, dan beta 2-nya sama dengan 1. Di sini menggunakan fungsi library mask untuk menggunakan MVR norm. Yang pertama akan menginisiasi dulu dari beta 0, beta 1, dan beta 2-nya, dilanjutkan dengan beta 0 head, beta 1 head, dan beta 2 head-nya itu sama dengan 0 untuk menyimpan hasil simulasinya. Di sini dilakukan simulasi dengan 100 kali pengulangan, diawali dengan epsilonnya itu menyebar R norm. Di sini X-nya menggunakan fungsi MVR norm yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan X itu tidak saling bebas atau memiliki hubungan antara S1 dan X lainnya. Selanjutnya akan dibentuk dengan nilai Y-nya dan dilakukan regresi dengan menggunakan fungsi LM. Bakalan diambil nilai dari beta 0 head, beta 1 head. Di sini kita akan mengambil nilai dari beta 0 head, beta 1 head, dan beta 2 head itu nilai min dan juga nilai rataannya. Dapat dilihat bahwa nilai min dari beta 01, beta 0, beta 1, dan beta 2-nya itu mendekatin nilai 1 yang udah di parameter di awal pertama kali ditentukan. Boleh next. Untuk ilustrasi kedua ini terdapat satu model regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan 10 ditambah 3X1 tambah 5X2 tambah 7X3 ditambah epsilonnya. Nah, dengan mengasumsikan bahwa epsilonnya bakal menyebar normal dengan minnya 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Banyaknya matanya diberikan adalah 1000. Di sini akan menggunakan fungsi, di sini bakalan dibagikan dulu nilai epsilonnya dengan R norm, dan di sini X-nya bakal dibagikan dengan fungsi replicate untuk pengulangan dan fungsi R norm. Nah, di sini karena bangkitan pengubah penjelasannya akan saling bebas karena dibangkitkan dengan R norm. Nah, selanjutnya bakal dibangkitkan pengubah Y dan akan diregresikan dengan fungsi LM. Untuk membuktikan bahwa bangkitan data kita benar, maka dilakukan dengan model LM tadi, dan dapat dilihat bahwa output regresi ini nilai koefisien regresi yang dihasilkan mendekati nilai koefisien regresi yang kita tentukan di awal, yang membuktikan bahwa model regresi yang kita bangkitkan ini telah sesuai. Selanjutnya, Pak. Berdasarkan poin sebelumnya itu dilakukan pengulangan sebanyak 100 kali dan kemudian dihitung nilai rata-rata dan juga simpangan baku dari masing-masing koefisien regresi. Di sini sama seperti sebelumnya, dibangkitkan dari nilai epsilon, X, dan juga Y, dan dimodelkan regresinya. Nah, di sini menggunakan fungsi call-min untuk menghitung min dari setiap koefisien dan menggunakan fungsi apply untuk menghitung standar deviasi. Dihasilkan bahwa nilai min dari X1, X2, X3 itu mendekatin nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, menghitung min ini dimaksudkan untuk melihat sebagaimana model yang kita gunakan dalam mengestimasi parameter. Parameter dalam regresi ini koefisien yang kita tentukan di awal. Semakin dekat nilai rata-rata, semua koefisien tersebut dengan parameter, maka bisa disimpulkan modelnya juga sudah baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.